Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabar, Pak? Sehat, Pak? Nah, ibu-ibu saya tidak akan tanya. Ya, sebenarnya hari ini padat sekali. Tadi di awal ada penambah wawasan untuk perawatan gigi ya dari Prof. Ya. Terus tadi ada guru saya yang sudah mengisi materi. Guru saya Pak Ustadz Dudi Motakin ya. Sebenarnya saya kesini untuk silaturahmi dan kangen aja 2 minggu nggak ketemu. Karena ilmu mah tadi juga sudah sangat padat didapatkan. Hanya saya tadi malam nggak bisa tidur karena udah lama nggak ketemu sama Anda, itu aja. Jadi yang bikin saya kesini karena kan kalau udah ketemu mah merenan kayak wengi teh bisa bobo. Nah itu aja sih sebenarnya ngobatin kerinduan. Jadi saya maksakan ke dia. Rekan-rekan sekalian ya, kalau tadi Pak Dudi bicara tentang pemimpin bangsa, satu hal yang tidak boleh dilupakan nih bagi kaum wanita, Anda yang lebih berat lagi bagaimana mencari pemimpin rumah tangga. Kan kalau pemimpin bangsa mah 5 tahun bisa kita ganti. Kalau suami kumaha tah? Ya. Teteh kunaon gentos tos 5 tahun. Nah, Akang. Nah, Akang juga sama, Kang. Makanya kalau memilih pemimpin seperti yang Pak Dudi sampaikan itu sangat penting. Tapi bagi rekan-rekan yang belum menikah ada yang lebih penting dari itu. Kriteria Pak Dudi itu untuk pemimpin bangsa, pemimpin masyarakat. Nah, ada yang tidak boleh Anda lupakan. Ini bagi rekan-rekan yang belum menikah. Yang udah menikah makan susah lah saya ngomongnya, terserah we kumaha we etam. Pokoknya mah mun butut sabar, mun bagus syukur, udah aja gitu. Jadi bagi yang sudah nikah mah hanya 2. Syukuri pasangan Anda kalau soleh, baik, tapi sabar sampai akhir hayat. Ya, kalau ternyata gagal, salah milih atuh. Nah, tapi bagi rekan-rekan yang belum menikah, saya pikir menentukan jodoh itu Anda harus lebih hati-hati lagi, ya. Kenapa? Karena rumah tangga itu bukan untuk 2 tahun, bukan untuk 5 tahun. Kan pernah saya sampaikan bahwa rumah tangga itu sekolah terlama dalam hidup kita. Sekolah terlama. Kalau sekolah formal kan terukur, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 4 tahun, 10 tahun selesai. Rumah tangga itu baru selesai kalau pasangan hidup kita meninggal. Kalau ibu suaminya meninggal berarti ibu selesai kuliah dengan, kalau suami ibu namanya Asep Wahyudin. Nah, Asep Wahyudin meninggal berarti ibu lulus dengan Asep Wahyudin. Nikah lagi dengan Ridwan. Nah, berarti Anda ambil kuliah jurusan baru. Nah, kan gitu. Ya, jurusan baru. Jadi artinya apa? Rumah tangga itu sekolah terlama. Dan rumah tangga itu ibadah terlama. Sholat itu lama seumur hidup, tapi kepotong-potong kan? Benar gak sih? Sholat itu seumur hidup, tapi terpotong-potong. Duhur 10 menit, asar 10 menit. 10 menitnya kalau belum ahli ya. Kalau udah ahli mah kayak ibu-ibu di sini 3 menit setengah. 3 menit setengah teh dengan wudu dan pakai mukena. Oh, kabayang tuh tah. Ibu-ibu di dia mah kan dah ahli, amun bapak-bapak can ahli 10 menit. Nah, jadi salat itu ibadah terlama, tetapi kepotong-potong, terpotong-potong. Kalau rumah tangga mah lama dan tidak terpotong-potong. Begitu Anda mengatakan saya terima nikah putri Bapak A binti C dengan mas kawin sekian dibayar kontan, itulah takbiratul ihramnya. Kapan salamnya? Salamnya ketika yang memisahkan kita kematian. Ibu yang udah rumah tangga, Anda teh belum salam-salam ya.
belum salam-salam. Nah kabayang teu lamun jodohna teu soleh, ya Allah hayang salam teu tamat-tamat, hayang salam teu tamat-tamat kan gitu. Nah ya atas dasar itu maka insya Allah nih bagi rekan-rekan yang belum menikah ini, bagi yang sudah menikah mah sekali lagi kalau bagus syukuri, kalau butut sabar. Nanti tanggal 18 April itu hari libur ya sebenarnya. Nanti ada sekolah namanya sekolah pranikah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selama 7 jam bareng sama saya. Ya, tempatnya di Jalan Taman Citarum 9. Jadi sebenarnya tanggal 31 Maret udah penuh, tanggal 12 April sudah penuh. Nah sekarang tanggal 18 April, karena yang 18 April belum diumumkan. Jadi yang 18 April, rekan-rekan yang belum nikah, karena dengan ikut materi ini pertama Anda bisa mendeteksi ciri-ciri calon suami atau calon istri yang bagus untuk hidup Anda. Karena ada ciri-cirinya. Dari sebelum nikah sebenarnya kalau Anda jeli udah ketahuan. Ini laki-laki jadi bakal bagus apa bakal jelek gitu loh. Ya. Yang kedua, Anda bisa menggunakan peluang-peluang terbaik. Karena ingat, jodoh mah peluang loh, jika bisnis. Peluang itu tidak pernah datang 2 kali. Nah, jadi Anda bisa menggunakan peluang-peluang terbaik. Kemudian yang ketiga, Anda bisa membuat visi keluarga. Visi keluarga itu harus seperti apa? Maaf, di sini banyak yang sudah berumah tangga. Kalau saya tanya, apa visi keluarga Anda? Jawabnya teh, mawadah, rohmah, sakinah. Eta mah dina kartu undangan ge aya. Nah. Jadi visi rumah tangga itu harus jelas. Nah kemudian apa? Anda harus punya kerangka pikir tentang rumah tangga. Dan yang kelima, Anda bakal diajari bagaimana meyakinkan calon mertua atau orang tua bahwa pasangan Anda itu memang bagus. Banyak loh orang yang mau mengenalkan calonnya teh ragu gitu, kumahanya gitu. Nah itu ada trik-triknya. Jadi itu akan kita laksanakan 18 April hari libur tuh. Hari Jumat itu. Jadi bagi rekan-rekan yang bekerja itu hari libur tanggal 18 April. Jadi kepotong setengah 12 sholat Jumat sampai jam 1 dengan makan siang langsung nyambung lagi. Itu informasinya lebih detail tempat pendaftaran dan tempat belajarnya di Jalan Taman Citarum nomor 9. Di dekat Masjid Istiqomah ya, di kantor Percikan Iman Travel di sana. Itu terbatas hanya 80 orang per kelas ya. Syaratnya laki-laki dan perempuan tentu saja. Yang tidak jelas ke laki-lakianan dan ke perempuannya jangan daftar. Laki-laki atau perempuan usianya minimal lulus SMA. Minimal lulus SMA. Ya. Sementara janda dan duda juga bisa, tetapi usianya maksimal 35. Jadi kalau janda dan duda mah dibatasi oleh usia. Kalau yang belum nikah mah sok we sahayuna. Yang penting usianya belum 18. Yang penting usianya dia lulus SMA, sudah SMA, begitu ya. Oke, saya cerita hal ini bukan apa-apa karena memilih pemimpin rumah tangga itu sebenarnya lebih berat. Karena Anda tidak bisa mengganti seenaknya. Dan kalau rumah tangga mah makin sering ganti kurang bagus. Amtas gentos deh, atas kamar itu cocok. Itu kalau mobil ganti-ganti masih mending. Udah ganti deh? Iya, lupa duitnya, tuh aam itu. Nah kan gitu. Eta istri ganti deh, bosen nu kamari. Sok citra saya bagus apa buruk? Kurang bagus gitu, ya. Oke Kang, kita ini kemungkinan sampai jam 1 hari ini. Sampai jam 1 hari ini ya kan gitu. Kalau pokoknya mah saya ingin ain mau urang pak kuat-kuat we. Sok. Pak kuat-kuat. Saya yang kuat atau Anda yang kuat? Ya kan gitu ya. Sokang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, suami saya telah berselingkuh dengan tetangga sekaligus teman dekat saya. Hubungan mereka sampai melakukan hubungan intim di rumah kami. Saya bekerja dan anak kami dititipkan di Jawa dengan orang tua saya.
Yang pertama, suami sudah mengaku dan katanya taubat. Apakah saya termasuk istri yang bodoh apabila memaafkan dan menerima kembali suami? Saya masih ada rasa sayang terhadap suami, namun kadang rasa sakit hati timbul. Yang kedua, apakah dosa suami dapat menutupi berkah dan rahmat dalam rumah tangga kami walaupun sudah tobat? Yang ketiga, apakah salah bila saya memberitahu suami dari perempuan itu karena dia kayak yang gak ada rasa salah, gak punya rasa malu? Yang keempat, bagaimana memanage hati? Nggak apa-apa, saya cukup cerdas untuk menerima itu. Nggak usah ragu, lanjut ya. Emang Anda lupa lagi, saya nggak terus. Nggak usah. Yang keempat, bagaimana memanage hati saya agar rasa sakit hati saya bernilai ibadah, bukan sakit hati yang dibalut rasa deki. Untuk kedepannya saya akan keluar dari kerja dan anak kami dibawa ke Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya bisa paham pertanyaannya dan tidak perlu Anda bingung. Alah biasa we. Saya we nu akan jawab nak kalem. Anda mah kan bukan ngejawab kan? Nggak usah khawatir gitu. Karena pertanyaan itu memang berkelanjutan dan menjadi sesuatu yang harus dibahas. Oke, dengar baik-baik. Islam itu makanya kalau Anda punya teman nih, ibu-ibu, Anda boleh akrab dengan gini, Anda punya teman, jadi dalam Islam tuh teman Anda sebenarnya tidak boleh terlalu akrab dengan suami Anda. Misalnya gini, istri saya, dia punya teman, ya sekedar gini aja, Kang Damang mohon, tak udah gitu teh. Antep saya teh nggak boleh ikut nimrung, akrab ngobrol gitu tuh sebenarnya dalam Islam tuh nggak boleh. Jadi saya kudu baik terhadap teman istri saya. Jadi pap, ini teman mama, teh ya, yang teman di mana mah? Nggak waktu di Unpad waktu itu kuliah. Oh ya, nih dah. Genwe teman istri saya sama ngobrol apa jalan ulah ieu mah. Yuk atuh, papa hayu urang ka TSM sama teman mama, hayu gitu ya. Nah, istri saya pesan makanan, saya teh ngobrol gitu. Duaan. Tuh Anda bikin peluang sendiri saya. Jadi gini, ternyata dalam Islam itu kita harus melakukan tindakan preventif. Tindakan preventifnya jangankan teman, ipar saja. Itu kata Nabi, hati-hati ipar bisa menjadi musibah untuk kamu. Contoh, istri saya punya adik laki, nggak apa-apa dia di rumah saya, paham? Nah, jadi istri saya punya adik laki, dia tinggal di rumah saya akrab dengan adik ipar saya, it's okay, nggak apa-apa, karena adiknya laki. Tapi Nabi mengharamkan. Kalau istri saya punya adik ipar perempuan, dia di rumah saya, terus saya anggap, saya anggap adik saya. Teh nggak boleh, karena tetap saya bisa menikahi adik ipar saya kalau perempuan. Ya, bisa bogoh betul bu. Eta laras tah. Abdi teh bade nyarios gitu, mung teu tega eta teh. Udah gitu adik ipar teh leuwih geulis ti istri urang. Oh sok. Udah gitu, nah kebodohan perempuan kadang-kadang nggak mungkin lah suami saya, dia kan tahu adik saya. Tah eta teh salah Anda berpikir gitu, karena suami Anda juga ingat dia manusia ya. Bagus-bagusnya kucing kita, dia tahu mana daging mulus dan mana daging busuk. Eta teh kalau kita punya kucing, jangan nggak apa-apa dah eta mah ucing anu saya ya udah nyobat jeung ucing eta teh. Tetep we dia mah bisa membedakan mana daging mulus. Eta teh ucing, komo deui manusia. Iya, jadi maksud saya ada aturan Islam yang mungkin saya tidak tahu nih ceritanya, mungkin terlupakan karena merasa teman, ya. Bu, itu tidak boleh begini nih misalnya. Nih kadang-kadang ibu-ibu suka menurut saya mah tidak hati-hati. Ya, gini. Misalnya Anda teh kerja. Terus Anda teh punya tetangga perempuan, ya, ibu-ibu misalnya. Sorrynya titip budak di rumah cuma suami aja gitu. Paham nggak maksudnya?
Jadi istri saya, misalnya saya punya tetangga perempuan, udah gitu saya punya anak kecil, istri saya ada perlu, istri saya nitipin anak teh ke tetangga. Terus istri saya udah pergi, si tetangga teh datang ke rumah saya teh. Pak Am atau Kang, mana putra teh itu cenah si teteh nitipkeun. Saya teh kan di rumah teh ngan duaan jeung si teteh eta. Ya, da saya juga atuh sesoleh-solehnya lalaki lah, pasti setan mah masuk menyelinap ya untuk membisikkan sesuatu yang buruk. Saya tidak mengatakan si teteh ini salah, tapi tolong introspeksi diri, jangan-jangan ada saham Anda di situ. Kan katanya kalau kita ditimpa sesuatu itu jangan dulu nyalahin orang, yang harus kita lakukan tuh introspeksi diri. Orang lain nabrak mobil kita, jangan menelu sia. Balik, nulu. Jangan-jangan kita ini belok ke kanan tidak kasih rihting, ya. Kita temu ke kanan nggak kasih rihting, ngasih sen, itu udah mau belok. Kan ketentuannya 100 meter sebelum udah kasih sen, jadi orang teh tahu ini mau ke kanan. Yang paling parah, sen ke kanan, belok ke kiri. Itu lebih parah deh, wae. Nah, ya lebih parah gitu, ya. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, Pak, Bu, baik Bapak atau Ibu, satu hal, jangan dulu menyalahkan siapa-siapa, tapi tanya, jangan-jangan ini salah saya. Bu, anak Ibu nggak soleh, ya, memberontak, jangan, kamu mah anak nakal. Ingat, jangan-jangan itu ada saham kita gitu. Maaf Bu, suami Ibu aneh-aneh macam-macam. Jangan dasar lalaki kabeh. Eksip Aam, eksip Pak Agus, eksip Pak Iwan, eks salaki orang kabeh lalaki mah kitu. Jangan salah, Anda kudu introspeksi dulu. Jangan-jangan suami Anda begitu karena saham Anda. Begitu juga Bapak, ya. Ya Allah, punya pamajikan teh menitara dandan. Introspeksi, mungkin tidak dikasih modal untuk dandan. Betul kan Bu? Nah, meni betul nanti betul. Jadi Pak, Bapak boleh protes kalau Bapak udah ngasih modal. Mah, ini ya, pokoknya ini uang untuk bulanan. Tapi ini mah uang khusus untuk Mama bisi mau ke salonnya, pedi, medi, ya. Pokoknya mah iya mah anu 500.000 mah untuk memanjakan Mama supaya cantik. Uang ini untuk uang operasional ya. Ternyata istri nggak pernah ke salon, istri nggak pernah mempercantik diri, baru Anda protes. Ari Mama teh ke salon atuh, uang udah dikasih tuh dipakai. Nah gitu, boleh. Ya mah ke salon atuh, cek su istri, duit mana? Salon. Nah, jadi maksud saya adalah kalau ada apa-apa teh jangan dulu menyalahkan orang. Kita harus introspeksi. Nah, ini kejadian sampai terjadinya dengan tetangga. Saya khawatir ada saham istrinya. Misalnya gini, ya. Kadieu ya, dadisnya si tetangga teh sering ke rumah. Sering ke rumah. Papa, iya ya tentang si suaminya teh nggak tahu diri deh, duduk di situ. Nah, itu saya baik sama teman-teman istri saya, tetapi ya sewajarnya saja. Datang, saya cuma, oh ini mah, ya, teteh mah nggak sok dileueut apa-apa. Ya aku mah asup ke kamar, aku mah asup perpustakaan atau aku mah nonton mungkin istri di sana antep we. Ya mah ikut di situ ya, nimrung ya, terus karaoke kikituan ya, karaokean ya kan gitu, geleh kan. Nah maksudku gini, ya ini penting. Islam itu mengajarkan ajaran yang sangat hebat. Begini Pak, Bu, kalau di rumah saya lagi sendiri atau sama istri saya, datanglah teman istri saya, ya. Itu kan maaf, saya nggak boleh nerima tamu perempuan kalau istri saya nggak ada. Itu sebabnya dalam Islam kan kalau bertamu itu kudu janjian dulu. Sebaliknya, kalau ada tamu laki-laki, dia tuh sobat saya, istri saya tahu itu sobat saya. Ya, istri saya harus mengatakan, Kang, aduh punten,
Ya suami saya belum pulang, ya. Nah kalau udah gitu teh, oh iya wios teh, kadang mah gitu. Ku abdi atuh diantosan dilebet, nah jangan gitu. Bapak tong bodoh, awas. Biar teh, nah ibu harus mengalihkan. Bapak punten bilih bade netepan heula di masjid di sana ada. Nanti suami saya kayaknya pulangnya sebentar lagi deh. Bapak udah janjian? Udah sama Pak Am. Ya udah. Jadi karena di rumah istri saya hanya dengan anak-anak gitu. Itu aturan Islam dalam bertamu saja untuk antisipasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena katanya kalau ada laki dan perempuan berdua, biasanya setan yang ketiga. Ya, setan tuh yang ketiga begitu. Ya, kecuali kalau Anda dan Mang Beca. Ya Allah. Mang, aku berdua nggak apa-apa karena di luar itu sama banyak orang. Gitu, jangan mama atuh naik beca, cek Pak Am tidak. Kalau ada dua, pasti setan nuka tilu, mau tak mau papa we 3 jam. Hah? Kan cek Pak Am, kalau ada berdua setan nuka tilu, maksudnya di tempat yang tertutup. Hari yang terbuka gitu makan. Ya, Anda naik beca atau naik angkot, ya kan gitu. Ya, oke, ojek. Oke. Kemudian sekarang suami Anda sudah terjerumus ke dosa besar, dia menyadari, dia minta maaf, dia apakah salah kalau perempuan itu memaafkan? Ya. Sebenarnya sebesar apapun kesalahan orang tetap mulia kalau memaafkan. Jadi nggak ada istilah salah sih kamu mau bodohnya. Suami kayak begitu dimaafkan. Bukan bodoh. Itu berlapang hati. Dimaafkan. Urusan dosa dia, biar Allah yang dia hubungannya dengan Allah. Memang berat. Tapi dengar ya, memaafkan itu pekerjaan yang sangat mulia, tapi juga gak gampang. Setelah memaafkan, ya, lalu mendoakan. Coba deh Ali Imran 159 buka. Bisa lupa lagi. Ali Imran 159. Kalau nggak ada di 159, cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Ayat 159. Ditemukan? Coba perhatikan ayatnya. Kan kalau dibacakan ayatnya Anda sadar bahwa memaafkan orang itu tidak ada istilah salah. Paham? Memaafkan orang itu tidak ada istilah salah. Wah, aku kamu dimaafkan, suami kamu pasti berulah lagi. Jangan berpikir gitu. Maafkan saja. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Karena rahmat Allah lah kamu bersikap lembut terhadap mereka. Jadi sifat yang paling disukai Allah apa? Lembut, tidak kasar. Pak Bu, siapapun Anda kalau ingin dicintai Allah tidak kasar. Ke pembantu tidak kasar, ke teman tidak kasar, ke anak tidak kasar, ke murid tidak kasar. Pribadi yang paling disukai Allah adalah lintalahum, kamu lembut. Jadi kita ini harus punya kepribadian ke siapapun tidak kasar. Ke anak, ke suami, ke istri, ke pembantu, ke supir, ke tetangga, termasuk ke binatang, jangan kasar. Ya. Jangan sampai walaupun tafadzun ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu kasar, tentu mereka akan lari darimu. Jadi kalau kita tipe orang kasar, suami jauh dari kita karena kita kasar, istri jauh dari kita karena kita kasar, anak-anak itu nggak dekat sama kita mungkin karena kita kasar. Ya, murid-murid kita tidak dekat sama kita mungkin karena kita kasar. Walau kunta fadzun ghalidul qalbi, kalau kamu kasar, lan faddu min haulik, mereka akan lari darimu, jauh darimu. Nah, yang ada kaitan dengan pertanyaan Anda, fa'fu anhum, maafkan. Bukan hanya maafkan, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan. Dengar saya, tadi kan si Akang itu berbuat dosa.
Dia minta maaf ke siapa? Pertanyaannya, apakah saya salah kalau memaafkan? Jawabannya jelas nggak? Maafkan. Bukan hanya maafkan, mohonkan ampun. Ya Allah, ampuni kesalahan suamiku. Engkau maha pemaaf, engkau maha pengampun. Ampuni kesalahan suamiku. Padahal suami Anda itu udah nyakitin Anda. Ini mah hanya orang-orang yang biasa ke MPI yang bisa melakukan ini. Arenu kadang datang, kadang henteu, kadang komo mun ustadna sok pilih-pilih mah rada susah mengamalkan. Kan gitu. Mun ustadna sok pilih-pilih rada susah. Tapi kan Anda mah ustad A, ustad B, ustad C datang terus bisa lakukan ini. Bukan hanya memaafkan. Wastaghfir lahum, ampuni. Wasyawirhum fil amr, musyawarahkan. Bapak Ibu, kalau suami atau istri melakukan salah, maafkan, doakan, terus apa? Musyawarahkan. Selama itu masih bisa dipertahankan, pertahankan. Selama. Lalu bagaimana? Ada rasa sakit, terus dia kecewa. Wajar, itu manusiawi. Supaya kecewa Anda itu jadi ibadah, Anda harus mengatakan, ya Allah, saya kecewa dengan perbuatan suamiku. Tapi ya Rob, saya akan memaafkannya sebagaimana yang Engkau ajarkan kepadaku. Jadi kalau kecewa, sedih, dikhianati, merasa dikhianati, doakan. Merasa dikhianati, doakan. Ini bagi orang yang lemah iman, cerita ini susah dicerna. Susah dicerna. Tapi kan Anda mah orang-orang yang imannya udah kuat banget. Fa'idha azamta, kalau kamu punya cita-cita fatawakal ala Allah. Kalau Anda akhirnya ingin melanjutkan pernikahan, kalau ini kasusnya ke kasus yang tadi, tawakal pada Allah. Kalau menurut saya, sekiranya memang Anda bisa memaafkan, Anda bisa mengampuni, lalu Anda mau melanjutkan rumah tangga, teruskan saja. Urusan suami Anda berbuat dosa, ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Saya udah cerita tentang, udah pernah cerita ya, ada yang sekolah di luar negeri terus di rumah ada anak, ya apa? Nah, oke. Kasihan ada beberapa yang belum. Yang sudah Anda anggap ini nonton deui mun film. Jadi ada seorang bapak-bapak, seorang suami, dia sekolah S3 di luar negeri. Kurang lebih 3 atau 4 tahun studi di luar negeri. Begitu suaminya pulang, tentu suaminya kangen ketemu istrinya, ketemu anaknya. Dia sudah punya anak, ya. Tapi begitu biasa sih suaminya dijemput segala macam. Begitu nyampe rumah, itu ada anak kecil, ya. Nah, begitu suaminya nanya, sementara tidak dijawab dulu sampai suaminya happy segala macam. Lalu istrinya bercerita bahwa ternyata ketika suaminya di sana, dia pernah khilaf melakukan dosa sampai hamil. Tapi kalau anak ini digugurkan, dia melakukan 2 dosa. 1, mengkhianati suami. 2, membunuh anak yang dalam. Akhirnya dia tidak bercerita ke suaminya karena khawatir suaminya terganggu sekolahnya. Lalu apa kata suaminya? Ya, ini terjadi mungkin karena kesalahan saya juga. Ini hebat suami. Anda kira laki-laki selalu nista, banyak yang seperti malaikat. Contoh-contohnya. Apa katanya? Ini terjadi mungkin ada kesalahan saya. Kamu masih muda, kamu juga ada kebutuhan, ya. Kesalahan saya karena saya tidak membawa kamu untuk sekolah ke Amerika. Sekarang begini, saya maafkan. Kamu tidak perlu cerita kamu melakukan itu dengan siapa. Dan saya melihat anak itu tidak bersalah. Semoga anak itu jadi anak yang soleh, kita didik dan kita besarkan. Top. Hebat. Cowok, lihat cowok. Kalau udah soleh, lebih dari malaikat tuh. Ya. Saya ingin menegaskan bahwa tidak semua laki-laki itu buaya.
banyak laki-laki seperti laki-laki di MPI ini setengah malaikat. Artinya apa? Si laki-laki itu apa? Memaafkan, memohonkan ampun, bermusyawarah, ya kumaha nih, kelanjut. Dan apa? Dia terus melanjutkan kehidupan rumah tangga, tawakal kepada Allah. Pak Bu, ini tuhnya saya yakin si laki-laki itu sakit ya. Dia sekolah untuk karir dirinya, untuk kebahagiaan rumah tangganya. Di belakang itu istrinya khianat. Tapi si suami itu sadar, istrinya khianat tetap ada saham dia. Dan kalau dia tetap, kalau istrinya dibawa ke Amerika memerenan moal gitu. Jadi dia tetap melihat saya ada saham. Makanya yang paling hebat tuh kalau kita ditimpa sesuatu selalu mengatakan mungkin ini ada saham saya. Sehingga kita tidak terlalu menyalahkan orang lain. Begitu ya. Nah, Fa'idha azamta fatawakal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu menyukai orang-orang yang tawakal. Jadi untuk kasus yang tadi Teteh, sebenarnya Anda tidak salah kalau memaafkan, kemudian Anda melanjutkan kehidupan rumah tangga. Nah, urusan tadi yang terakhir, Anda mau berhenti bekerja, itu selama tidak mengganggu ya kehidupan rumah tangga, tidak harus berhenti. Maksudnya urusan, jadi jangan sampai kemudian mengambil satu tindakan. Pertanyaannya, apakah suami Anda penghasilannya bisa memenuhi kehidupan keluarga? Kalau bisa memenuhi, akhirnya Anda berhenti, it's okay. Tapi kalau sebenarnya suami juga nggak jelas pekerjaannya, makanya ada kesempatan yang tatangga bagaimana gawe. Nah, akhirnya cari dia gawe yang lainnya. Nah, kalau ternyata suami Anda itu berpenghasilan mencukupi, kalau tidak bekerja juga Anda bisa hidup layak, ya, bisa membesarkan anak, mendidik anak dengan layak, it's okay, Anda berhenti bekerja. Tapi kalau suami Anda saja tidak bisa menghidupi, ya menurut saya urusan berhenti bekerja itu bisa jadi pertimbangan lagi. Tapi urusan memaafkan, melanjutkan rumah tangga, lalu menjadikan rasa sakit itu sebagai sarana ibadah, itu langkah terbaik menurut saya. Kalau Anda bisa, karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Ya, rekan-rekan, itu saja. Ya, hari ini cuma satu pertanyaan. Alhamdulillah, alhamdulillah beberes. Ya, ini langsung, alhamdulillah. Nah, cari cewek beberes. Enggak, saya enggak, itu mah jam 1 mah heureuy atuh, jam 11 hijina dipiceun, diasupkeun deui hijina. Enggak kan Bapak Ibu ada yang mau ke undangan, ya, ada yang dari pagi belum makan. Ya, buras tos saep genep atuh. Nah, oke, minggu depan kita bertemu lagi ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.